warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para alim ulama, para ajama, para asatidz, para pemerintah dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun kapan orang rasa saya mudah-mudahan hidup kita di sini menjadi sabab yang jatuh dalam dosa-dosa kita dan turut membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin saya terlalu lama, hanya ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan saya berharap 2 poin ini Allah menjadikan hikmah ilmu yang manfaat buat kita. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa, yang mana ini malam bertepatan dengan malam Jumat. Diberitakannya kita banyak sholawat pada Nabi Muhammad. Kemudian malam ini juga bersama yang mana ditentukannya nanti seseorang. Mudah-mudahan sahabat ini menjadi tanda di mana umur kita diberikan panjang umur dalam ketaatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kemudian istimewanya lagi, kita di sini kumpul berniat untuk memperingati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqir pernah mendengar daripada guru waktu saya ngaji di Majelis Said Ali Al-Syikh bahwasanya semua kemuliaan yang mana ada pada di dalam malam Isra Syaban itu adalah suatu petunjuk bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad, buat kita semua, bahwasanya itulah salah satu daripada kebesaran dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakala seseorang beribadah, membaca Yasin, berdoa, beristighfar, itu adalah bentuk kasih sayang dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama mengenai tentang Isra dan Mi'raj. Sebab-sebab daripada Isra dan Mi'raj. Ya. Mudah-mudahan yang singkat ini Allah memberikan kelipatan waktu yang manfaat. Jadi Isra Mi'raj ini gara-garanya langit dan bumi berdebat. Jadi ya, ini berdebat. Jadi bukan orang doang berdebat. Bumi dan langit berdebat. Kenapa langit dan bumi berdebat? Karena saking pengen lebih mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Kata bumi, wahai langit, nih di tempat saya nih, ya, ada gunung, ada hutan, ada sungai-sungai yang mengalir, ada semua kekayaan alam. Kata langit kamu kalah, ini debat nih. Bahasanya bahasa dia, bahasanya bahasa langit dan bumi. Kata langit, saya nih ada bintang, bulan, matahari, ars, ada buruj, ada najm, semuanya ada pada saya. Dibalas lagi sama bumi, dibalas lagi sama bumi. Ini di tempat saya nih ada Ka'bah, di mana di situ dikelilingi para malaikat, para orang-orang soleh, para wali-wali. Dibalas lagi ya sama langit, nggak mau kalah, namanya langit tinggi, kan bumi rendah di bawah, langit di atas, masa kalah sama bumi. Karena langit nih di saya nih ada Baitul Maqmur, di mana seluruh para malaikat bertawaf, para bidadari ada di situ. Akhirnya sama bumi nggak mau kalah juga, dijawab nih di saya nih ada orang yang paling mulia pamungkasnya para nabi dan rasul,
yang mana beliau menjalankan syariat hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban inilah yang membuat langit itu terkulai lemas, lesu, malu dan sedih sesedih-sedihnya, sehingga langit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita petik tentang ada hikmahnya. Hikmahnya kita ambil bahwasanya perlombaan berlomba-lomba untuk menanamkan membesarkan kecintaan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW angkat dianjurkan. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari langit dan bumi? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabbana, Engkau kan Maha Pemberi setiap hamba-hambamu yang meminta secara terbesar. Maksudnya apa lagi? Tolong dah, maaf ya saya bilang Muhammad itu, ini tidak Muhammad, kurangannya berbeda. Tapi kalau di hati ini Muhammad. Tolong dah Muhammad undang ke langit supaya saya lebih mulia. Itu kata langit. Hikmah yang terpetik apa? Ternyata segala sesuatu yang ada di alam bumi yang kita pikir hebat, mahal dan istimewa, itulah lantaran sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Undang Nabi Muhammad ke langit ya Allah supaya saya juga bisa mulia. Akhirnya yang namanya langit ya tak pernah maksiat sama Allah, dia dijawab sama Allah. Oke kalau gitu, wahai Jibril, dipanggil Jibril. Jibril, hari ini engkau datang ke surga. Ambil salah satu blok dan engkau jangan tasbih dulu, jangan bertasbih dulu. Itu kerjaan Jibril, tasbih. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan yang hanya Allah saja yang tahu. Tasbih luar biasa. Kok enggak tahmid katanya. Nah, tak tahmid belakangan lagi. Jadi kerjaannya Jibril alaihissalam itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang-orang di muka bumi yang hatinya selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya itu orang yang paling mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Jibril, malam ini jangan kau cabut, satu pun nyawa daripada hamba-hambaku. Kata Jibril nanya sama Allah, ya Allah, apakah ini akan terjadi kiamat? Enggak. Saya pengen mengundang kekasihku. Sekarang kau pergi ke surga, kau ambil salah satu buruk, datang ke surga. Di dalam surga ada 40.000 buruk yang sedang bergembira ria. Kenapa bergembira ria? Karena di setiap buruk itu kepalanya ada nama Nabi Muhammad SAW. Namun Jibril melihat salah satu daripada 40.000 buruk tersebut ada yang tertunduk dan menangis. Di dekat itu sama Jibril, rok, gitu aja lah makanya gitu ya. Rok, ente kenapa? Kok ente beda? Yang mana paling senang? Ente doang yang sedih. Ente nangis ada apa? Wahai Jibril, saya ini udah 40 tahun nama Muhammad tertera di kepala dan 40 tahun itu pula telah tertancap terpatri di dalam hatiku sehingga aku hanya menanggung rasa rindu. Sehingga selama ini aku tidak mau makan dan tidak mau minum karena lantaran rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kita ambil pelajaran daripada buruk bahwasanya orang-orang yang di dalam kalbunya ada mahabbatur Rasul, niscaya dia akan mudah meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Niscaya hatinya akan dipenuhi dengan cahaya Allah karena mahabbatur Rasul adalah wadah daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya amin wala sama. Langit dan bumi itu tidak mampu menampung zatku, walakin wasi'ani, qalbun abdil mukmin. Akan tetapi yang mampu menampung zatku adalah hati hamba yang mukmin. Jadi mahabbah pada kanjeng Nabi Muhammad inilah
ciri-ciri hati yang tidak mudah terkena penyakit hati, hasud, sombong, iri, dengki, macam-macam. Dan penyakit ini mengena semuanya. Kita semua berpotensi hasud. Wah, kalau mama punya pesantren, ini mah kagak hasud. Wah, mama punya muridnya banyak, hasud. Begitu juga dokter yang satu hasud sama dokter yang lain. Santri yang satu hasud sama santri yang lain. Santri itu mah dekat banget sama kiai kamu, saya tak. Hati-hati nih. Ini hasud saya sengaja saya angkat supaya ini sangat bahaya buat orang-orang penempuh jalan menuju Allah. Sangat bahaya bagi orang-orang yang saling. Makanya kata Nabi al-ghillu al-sanu yaqul hasanat ta'kuluna kama ta'kuluna rasul. Iri dan dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, habisnya. Makanya sibukkan, penuhi, ramaikan hati kita dengan mahabbatul Rasul. Bagaimana caranya meramaikan mahabbatul Rasul? Qalbuhu la yaqul wa la yanam wa la khidmatit dawam muraqib. Kanjeng Nabi punya hati, enggak pernah lalai, enggak pernah tidur, akan tetapi selalu berzikir, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diambillah karena lantaran kecintaan itu, buruk ini diambil untuk menjemput kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menginginkan angkat derajat kita, maka tidak lain tidak bukan patrikanlah nama kanjeng Nabi Muhammad di dalam hati kita. Kalau hati itu, nama itu sudah terpati di dalam hati kita, insya Allah warafat dari zikra, aku akan angkat derajat namamu, aku akan angkat maqammu, aku akan derajat warafa'na, aku tinggikan naga bagimu zikra, namamu, pangkatmu. Tanpa mahabbah pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin, tidak ada jalan lain, hanya menemukan jalanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengutip daripada hadis yang mana Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena bersingkat waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menyaksikan kerajaan langit dan bumi. Itu disebut dalam Al-Quran, wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardh. Demikianlah aku perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Sampai di atas, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat orang jujur, orang yang berdosa, didoain. Ya maka saya ini dilihat Nabi Ibrahim, ada orang yang fajir sedang berbuat dosa, padahal lalu dia minta kepada Allah, pada Allah supaya ya Allah hancurkan orang itu. Orang itu udah berbuat fujur. Terus melihat lagi ada orang yang bermaksiat. Ya Allah, didoain lagi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ajak dia sudah berbuat maksiat. Nah gini deh, kalau bukan menyerang ayah handal, ya mungkin klasternya di sini. Akhirnya, pokoknya Allah ilaih, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, innahu man asani min ibadi. Sesungguhnya orang yang sedang bermaksiat itu adalah hamba-Ku. Wa inna qasruhu minni ihda khisalin salasatin. Aku tahan dia, aku tangguhkan dia karena lantaran salah satu daripada 3 hal. Jadi orang maksiat, orang yang lagi jujur, gak langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cerita dulu hadisnya ya. Kenapa? Karena mungkin dia mendapatkan salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah mungkin dia akan bertobat dan akan menerima tobatnya. Yang pertama.
Yang kedua mungkin dia beristighfar dan ampuni istighfarnya. Yang ketiga mungkin nanti dari pola sulbinya akan terlahir zuriat yang beribadah, yang beriman kepada ini. Apa hikmah di balik ini semua? Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ditambahkan kerajaan langit dan bumi. Dan kerajaan langit dan bumi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kerajaan langit dan bumi. Apa yang dilihat? Tanda-tanda kebesaran agungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam betapa mudahnya melihat umat. Adanya di langit, sekarang juga Nabi ada di bumi. Ya. Adanya di langit mudah sekali melihat umat, apalagi dengan Nabi. Makanya Rasulullah SAW ketika naik ke atas langit itu para bidadari itu mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya awal ya akhir hasyir. Assalamualaikum, selamat keselamatan bagimu yang awal, yang akhir, yang hasyir, yang maha, yang mengumpulkan. Jadi zakiyahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kumpulan mukjizat para nabi Rasul ada pada diri Nabi Muhammad. Semua keajaiban, keistimewaan yang ada pada para nabi asalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mudahnya melihat umatnya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya sampaikan ini senantiasa Allah memberikan karunia kepada kita di atas kita senantiasa adakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekolah, kita jamaah, zohir, batinnya kita berharap kepada Rasulullah. Karena kalau batin mah masing-masing, ada ingat apa itu lemburan, ada ingat gawean, ada ingat bisnis segala macam. Kalau zohir mah bareng, tapi kalau batin ini yang menentukan hadir nggak ya makanya satu-satunya cara yang paling mudah adalah bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat tersebut sudah bukan lagi suara dan tulisan, la harfu wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada ucapan. Ini maknanya bukan berarti kita kagak menceprot lagi, bukan, tapi itu salawat sudah mendem dalam hati kita, sebagaimana nama Nabi Muhammad SAW telah terpati di dalam hatinya. Roh. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mendoakan umat-umatnya yang berdosa, yang berbuat baik. Akan tetapi kanjeng Nabi Muhammad SAW jauh terlepas melihat umat wahai Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana nanti umatku, apa yang menggembirakanmu wahai Muhammad kekasih Allah. Para bidadari sudah menunggu kedatangan dulu, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Kabarkan sesuatu yang menggembirakan hati. Wahai kekasih Nabi, kekasih Allah, bahwasanya tidak ada satupun Rasul dan para Nabi yang boleh masuk dalam surga kecuali didahului oleh engkau dan umat. Inilah yang membuat aku gembira. Jadi betapa jauh perbandingan. Ini kita bukan membeda-bedakan atau menjelek-jelekan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi perbandingan itu mengungkap suatu rahasia keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Nabi itu imam, menjadi imam. Para nabi-nabi itu ya menjadi makmumnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan nama kanjeng Nabi Muhammad adalah sesuatu nama yang senantiasa dipromosikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipromosikan gak ada henti-hentinya. Sampai di setiap tembok surga, di setiap langit dan bumi, setiap batu-batu yang ada di antariksa, setiap sel-sel atom-atom ada nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya sedikit hikmah yang kita petik ini menjadikan ilmu yang manfaat dan memenuhi hati kita dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah wa doa Ustaz kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa Allah tabaraka ta'ala li sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan rabbina wa ibadah wa masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfir biha al-dhunub wa tusdid biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'uyub wa talimu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi anwa'i rizqi wal fujhat ya basitul ladzi yaqsidu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Unsur alaina wa liman syayikhina wa usulina wa furu'ina rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli dirhati wa min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bimahdi fadlika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bi ghairi hisabin la hijabin wa la ta'min la masyaqqatin la dainin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdalus salatu wa taslim fi dunya ma'afiyatin wa salamah wa bulughil maram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan yaghfiru biha mali wa yastaqimu biha hali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wahsyurna ghadan fi zikrati. Allahumma zidna ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sanah
اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك البركة والسلامة لبلاد إندونيسيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد